seperti apa strategi Anda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah itu. Tentu untuk pembangunan Kota Subul Salam membutuhkan dana yang sangat banyak, apalagi Anda mengatakan akan meningkatkan insentif sampai 5 kali. Terima kasih. Baik, waktu menjawab 6. Ya. Tunggu. Pertanyaan Bapak bahwa meningkatkan PAD yang diharapkan. Betul, Bapak DPR sebagai legislatif sudah bekerja sekian banyak memprodukkan hukum dan memprodukkan bagaimana untuk meningkatkan PAD. Ini semua kerja keras eksekutif dan legislatif. Inilah saatnya jawara bekerja keras untuk meningkatkan PAD Kota Subul Salam. Terima kasih. Masih ada waktu apa yang digunakan? Paslon nomor 2, salah satu misi Anda adalah meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, di antaranya melalui peningkatan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasiskan agrobisnis. Tapi saya tidak membaca detail dalam penjelasan misi yang ada. Karena itu pertanyaan saya, jika terpilih nanti sebagai bupati, sebagai wali kota dan wakil wali kota, apa langkah-langkah konkret yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan pengembangan ekonomi berbasis agrobisnis tersebut? Terima kasih. Waktu menjawab 60 detik. Pasangan nomor urut 2 sudah siap, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Kami sadar Kota Subul Salam ini mayoritas masyarakatnya adalah petani, Pak, dan pekebun, yang dimana hampir 80 di atas 70% masyarakat itu bergantung pada sektor perkebunan. Yang kami sasar terhadap yang dimana petani yang memiliki lahan di bawah 3 hektar itu akan kita selalu upayakan dengan memberikan pelatihan, memberikan peralatan atau pupuk-pupuk. Kami sadar petani-petani kecil ini adalah orang-orang yang kecil. Banyak petani besar, akan tetapi petani-petani kecil ini luput dari perhatian pemerintah. Untuk itu, sebagai salah satu daerah dengan tema agribisnis, kami akan membuat program untuk pembinaan kepada petani-petani kecil. Kami akan memberikan pupuk gratis, obat-obatan gratis, tapi dengan batas 3 hektar ke bawah, Bapak. Itu adalah program-program unggulan kami yang selalu kami sampaikan pada saat kampanye ideologis di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Bahwa pekan dan membina ekonomi kreatif. Apa yang Anda maksud sebagai ekonomi kreatif itu? Dan seperti apa strategi Anda untuk membina ekonomi kreatif itu sehingga menjadi sumber kesejahteraan bagi rakyat Subul Salam? Waktu menjawab 60 detik. Pasangan nomor urut 3, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Yang kami anggap dengan ekonomi kreatif adalah sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat, bahwa ekonomi kreatif ini, baik itu seni budaya, industri, kerajinan, kewajiban kita untuk membina. Dan di Kota Subul Salam saat ini ada balai latihan kerja yang belum termanfaatkan secara maksimal. Insya Allah kreativitas masyarakat sesuai dengan bidang seni dan BLK akan kita pergunakan dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan sekaligus juga untuk meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat Kota Subul Salam. Jadi semua, mulai dari hulu, mulai dari hilir, Kota Subul Salam memiliki potensi yang sangat besar, baik di sektor pertanian, perikanan, dibarengi dengan sektor bukan hanya primer tapi dengan sektor pariwisata. Insya Allah melalui objek wisata dan panduan wisata, ekonomi kreatif di Kota Subul Salam akan berkembang dengan baik. Waktu habis. Terima kasih pasangan nomor urut 3. Selanjutnya pertanyaan untuk pasangan nomor urut 4. Panelis, waktu bertanya 30 detik, dimulai dari sekarang. Inovasi dan reformasi birokrasi adalah satu hal yang sulit untuk dilakukan, karena ketentuan-ketentuan tentang birokrasi itu terikat kepada berbagai peraturan perundang-undangan. Tapi dalam misi Anda mengatakan bertekad untuk melakukan reformasi birokrasi tersebut. Pertanyaan saya, apa langkah-langkah strategis yang Anda lakukan untuk reformasi birokrasi jika Anda terpilih untuk memimpin Subul Salam? Terima kasih. Terima kasih pasangan nomor urut 4. Waktu menjawab mulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Jadi masalah birokrasi tentu berhubungan dengan mental. Untuk itu kami membangun dulu jiwanya, baru kami bangun badannya sesuai dengan lagu Indonesia Raya. Maka untuk itu kepada ASN-ASN, kepada para tenaga-tenaga
yang bercimpung di Kota Subuh Salam ini, kami akan melakukan yang namanya reformasi mental. Tentu ini dengan pendalaman agama, dengan pendekatan agama. Tentunya kalau masyarakat Subuh Salam sudah dekat dengan agama, sudah dekat dengan Allah, tentu masalah disiplin, masalah penegakan birokrasi itu bukan menjadi masalah lagi bagi ASN tersebut. Dan selanjutnya akan kami serahkan kepada Bapak Wakil untuk menjawab. Kemudian kita berikan semua hak-hak mereka. Semua hak mereka yang diatur oleh undang-undang perlindungan saya kita penuhi semua, sehingga tidak ada alasan untuk tidak bekerja dengan baik. Kemudian selanjutnya mereka akan melakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Habis, terima kasih. Selanjutnya kita langsung dengarkan pertanyaan untuk pasangan nomor 5 dengan waktu pertanyaan 30. Bahwa mewujudkan pendidikan berkualitas. Namun yang dilakukan adalah bagaimana strategi pendidikan yang berkualitas itu tidak hanya membangun sumber daya manusia, tetapi juga untuk meningkatkan kesempatan kerja dan memperbaiki ekonomi. Mengingat Kota Subuh Salam itu sepertiganya adalah berusia pendidikan dan usia kerja. Terima kasih. Pasangan nomor 5 waktu Anda menjawab 60 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Yang ditanyakan oleh finalis, jika Anda terpilih, bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan Subuh Salam? Pertama, pemerataan guru. Dan kedua, meningkatkan sarana dan prasarana. Dan ketiga, meningkatkan kapasitas tenaga pendidikan. Keempat, memberikan beasiswa bagi yang berprestasi dan yang kurang mampu. Mungkin bisa dilanjutkan oleh selanjutnya bahwa seluruh kemudian pemerataan guru ini maksudnya adalah bahwa penyebaran guru itu harus pada seluruh kecamatan. Kemudian yang selama ini bahwa para guru sudah jarang mengikuti kapasitas pendidikan, maka perlu adakan pelatihan untuk para pendidik. Terima kasih pasangan nomor 5. Sekali lagi untuk kita pasangan kita. Terima kasih. Dan selanjutnya dan di segmen ini hadirin juga pemirsa, kita akan mendengarkan saling tanya jawab antara pasangan calon sesuai dengan yang telah ditentukan. Pasangan pertama yang akan bertanya yaitu pasangan nomor urut 3 kepada pasangan nomor urut 2 dengan waktu dan waktu menjawab adalah 90 detik. Nomor urut 3 30 detik. Waktu bertanya mulai dari sekarang. Ibu Satina, sebagai mantan Kadispora, apa prestasi saudari selama menjadi kepala dinas? Dalam catatan kami, fasilitas olahraga tak satu pun ada kemajuan atau rampung. Kesebelasan sepak bola Perkas mati suri. Bahkan tim Prapora Futsal sempat terlantar di Banda Aceh. Apa sebenarnya yang terjadi? Baik, pasangan nomor urut 2, waktu Anda menjawab 90 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang dilontarkan kepada kandidat nomor 2. Selama saya memimpin hanya hitungan 1 tahun, apa yang bisa kita lakukan dengan dana yang cukup minim yang diberikan oleh pemerintah, dengan anggaran yang cukup minim, apa yang bisa kita lakukan? Kita pertanyakan kembali. Kalau anggaran banyak, kita bisa berbuat banyak. Tapi kalau anggaran kita sedikit, kita hanya bisa berbuat sedikit. Tapi prestasi-prestasi yang sudah saya lakukan untuk meningkatkan di Dinas Pemuda dan Olahraga, yang selama ini setahunnya pemuda-pemuda yang ada di kampung dan di kota-kota yang ada sudah mati, SK-nya tidak hidup lagi, saya hidupkan kembali, saya lantik kembali. Itu program-program saya untuk pemuda, supaya pemuda itu lebih bergiat, karena pemuda adalah harapan bangsa. Betul. Masih ada waktu, akan ditambahkan. Ya, dan banyak juga yang akan saya programkan kemarin, termasuk lapangan-lapangan. Itu masih tingkat program saya, sudah saya teruskan dan sudah terlaksana untuk 2018. Lapangan training setiap kecamatan sudah ada saya bantu untuk tahun 2018. Cukup? Masih ada waktu, akan digunakan? Cukup?
Alhamdulillah, walaupun ini program pemerintah sebenarnya saat ini kan tidak harus terrealisasi dalam 1 tahun anggaran. Banyak program perencanaan kegiatan untuk pemuda Kota Subuh Salam sudah dilakukan. Membuat perencanaan pembangunan sarana dan termasuk mahasiswa-mahasiswa juga banyak dibantu terkait dengan kepemudaan. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih sekali lagi kepada para pasangan calon yang menjawab. Baik mungkin karena waktu kita adalah 90 detik selanjutnya. Pasangan nomor urut 4 akan bertanya kepada pasangan nomor urut 3. Waktu Anda bertanya. Baik, kami nomor 4 tanya kepada nomor 3. Sebagaimana data yang dirilis oleh BPS, bahwa angka kemiskinan Kota Subuh Salam itu meningkat. Jadi seandainya Pak Itam terpilih menjadi wali Kota Subuh Salam, kiat apa? Ataupun berapa persen angka ini akan diturunkan setiap tahunnya? Demikian. Terima kasih. Sebelum dijawab, kami sampaikan kepada para pendukung tidak ada suara, apalagi kata pendukungan. Waktu dijawab dimulai dari sekarang. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Ini masalah pengangguran. Pengangguran secara nasional provinsi itu 6, Aceh khusus Subuh Salam itu nasionalnya 6, Aceh itu 4. Jadi sekarang kalau memang terpilih jadi wali kota, bagaimana upaya menekan angka pengangguran? Kami katakan tadi potensi kekayaan alam Kota Subuh Salam tanpa berlebihan. Pak Rustam itu adalah salah satu konsultan yang melahirkan Kota Subuh Salam, tapi salah kelola. Insya Allah kalau potensi yang ada dikelola secara benar, insya Allah Subuh Salam akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan nama yang ditabalkan, yaitu jalan menuju kesejahteraan. Dan insya Allah potensi yang ada, baik pertanian, perikanan, sektor wisata, pertambangan, insya Allah dikelola. Apabila ini terkelola, insya Allah tingkat pengangguran akan berkurang, inflasi juga akan berkurang, pendapatan masyarakat insya Allah akan bertambah. Ada tambahan, Bro? Dan bisa dikatakan untuk menanggulangi daripada pengangguran, kita punya BLK, kita latih, kita didik, kemudian kita berikan alat, dan yang akhirnya kita bantuan modal. Dari modal itulah akan kita kembangkan bagaimana usaha selanjutnya. Dan kemudian hasil daripada yang diambil daripada anak-anak yang telah kita didik itu akan kita pergunakan dan kita pasarkan. Waktu habis, terima kasih. Selanjutnya kita akan dengarkan pertanyaan dari pasangan nomor urut 2 kepada pasangan nomor urut 1. Waktu bertanya pasangan nomor 2, 30 detik dimulai dari sekarang. Bagaimana langkah dan strategi Anda mengatasi ketimpangan ekonomi antara masyarakat sesuai dengan tujuan Anda meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Nomor urut 1, waktu Anda menjawab selama 90 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Memang pertanyaan nomor urut 2 cukup baik. Cukup baik. Kita supaya masyarakat meningkat ekonominya, perut dia harus kenyang. Ya, saudara-saudaraku, perut dia harus kenyang. Sudah kenyang perut, maka sejahteralah masyarakat. Caranya bagaimana? Bagaimana? Apa bisa kita gali sumber kita, kita gali sumber alam kita, kita gali potensi yang ada. Contohnya, pertanian kita galakkan. Kalau pertambangan itu provinsi, bukan kita hanya bisa memberi izin kepada provinsi. Ya, jangan salah. Kota, kabupaten kota hanya bisa memberi rekomendasi ke provinsi. Selebihnya apa? Mari sama-sama. Namanya jawara. Jawara itu berada di mana-mana untuk rakyat. Semua rakyat kita kan. Potensi yang ada. Contoh, di bantaran sungai. Itu adalah perairan darat. Sudah diakui nasional. Sudah diakui nasional. Ayo, sama-sama kita punya balai pendidikan. Itu adalah kerja keras. Ya Pak, silakan. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Selanjutnya kita akan dengarkan pertanyaan dari pasangan nomor 2, pasangan nomor urut 4. Dan waktu bertanya salah yaitu 30 detik. Pasangan nomor urut 5 mulai dari sekarang. Baik, terima kasih.
pada nomor kandidat 4 Pak Oge Anas. Pertanyaannya adalah yang selama ini kita lihat pembangunan di Kota Salam sering bongkar bangun. Apakah memang pelaksanaan pembangunan penataan ruang kota sesuai dengan RT RW di Kota Salam ini? Terima kasih. Baik, pasangan nomor urut 4, waktu Anda menjawab adalah 90 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Bisa hidup ya? Ya. Baik, akan kami jawab. Ini masalah RT RW ini memang dilema di berbagai daerah. Bisa hidup kan? RT RW kita disahkan untuk tahun 2014. Ini menyangkut dengan zona-zona. Ada zona industri, ada zona pendidikan. Untuk ketentuan pembangunan yang tadi katanya bongkar pasang Pak Salmada ya, kan? ini sebenarnya bukan bongkar pasang. Mate. Pada tahun 2007 sampai 2013 itu kita masih mengacu kepada RT RW Kabupaten induk kita, yaitu Kabupaten Aceh Singkil. Namun untuk 2014 ke atas pembangunan Kota Suku Salam itu sudah mengarah kepada zona-zona tersebut. Contohnya kita persiapkan zona pendidikan di daerah Runding, itu sudah kita bangun kampus di kilometer 11. Zona perkantoran sudah kita bangun di daerah Layoram yang sama-sama kita duduki sekarang. Nah itu zona pertanian kita sudah arahkan ke arah Stondolat dengan dibangun SMK di daerah Stondolat. Demikian juga dengan zona-zona perkebunan lainnya di daerah Penanggalan. Sudah banyak yang kita arahkan sesuai dengan RT RW Kota Suku Salam. Namun demikian untuk masa-masa mendatang RT RW Kota Suku Salam ini wajib juga kita revisi. Karena dengan perkembangan zaman RT tersebut bisa kita revisi selama 5 tahun ke depan. Untuk itu, untuk RT RW Kota Suku Salam, seandainya kami terpilih nanti akan kita revisi karena masa kepemimpinan Pak Sakti sudah habis 5 tahun. Maka akan kita lanjut 5 tahun. Terima kasih pasangan nomor urut 4 dengan 30 detik. Mulai dari sekarang. Terima kasih. Ini khusus untuk paslon nomor urut 5 ke nomor 1-nya. Nomor 5 yang ke 1-nya. Seandainya Bapak terpilih jadi wali kota. Nomor 5 yang ke 1-nya. Supaya pemerintahan Bapak berwibawa baik di pegawai negeri sipil atau ASN maupun di rakyat. Tolong Bapak. Terima kasih. Baik, untuk pasangan nomor urut 5 waktu Anda menjawab selama 90 detik. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih untuk menjawab dari kandidat nomor 1. Ialah untuk kewibawaan tentang pemerintah kita. Insya Allah yang selama ini sudah bagus. Insya Allah ke depan tetap kita berbagi lebih bagus lagi kembali. Yang mana kita tempatkan leading sektornya, yang mana yang tetap seperti apa yang selama ini ke kapasitasnya. Seperti seorang dari penempatan orang birokras latar belakang pendidikan yang ada, baik dari guru atau kesehatan atau sipil atau birokrasi, mungkin bisa ditambah. Nyambung nggak sih? Izin nomor 1. Tadi katanya untuk nomor 1 ini tambah nomor 2 ini bahwa kita akan meningkatkan disiplin daripada ASN. Kemudian bahwa para pegawai itu, para ASN itu memang sebenarnya dia hanya untuk melayani masyarakat. Majikannya itu adalah masyarakat yang harus dilayani, bukan masyarakat yang melayani. Jadi ketika memang kinerja itu sudah bagus, kemudian ditambah reward dan punishment, ya penghargaan dan penegakan disiplin, maka itu mungkin dapat berjalan dengan baik. Kalau memang kita bersama-sama mewujudkan cita-cita itu. Terima kasih. Habis. Terima kasih pasangan nomor urut 5. Boleh tepuk tangan dan semangat untuk 5 pasangan calon kita. Terima kasih hadirin dan juga pemirsa tanya jawab antar pasangan calon sudah kita dengarkan. Tentunya masih ada para pasangan calon. Mengapa? Ini pertanyaan yang sama untuk semua pasangan calon. Mengapa masyarakat Suku Salam harus memilih Anda sebagai pemimpin mereka 5 tahun ke depan sesuai dengan nomor urut yang sudah ditentukan? Pasangan nomor urut 5 akan menjawab pertama kali. Waktu menjawab adalah 60 detik dimulai dari sekarang. Saya ulang, dimulai dari sekarang.
kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, jika kami dipercaya memegang tongkat kepemimpinan Kota Subul Salam, yakin dan percayalah Subul Salam cerdas, Subul Salam sehat, Subul Salam sejahtera itu akan nyata. Insya Allah kami akan hadirkan Kota Subul Salam sebagai jalan menuju kedamaian yang tertata kotanya, sejahtera warganya. Kami pasangan Bintang Salmaja kami adalah sahabat semua suku. Kami bukan pemimpin yang marah, tapi pemimpin yang ramah. Kami bukan kami selalu sehati dan tidak ingkar janji. Enam mustuhuna. Kita akan dengarkan dari pasangan nomor urut 4 dimulai dari sekarang. Baik, dari awal kami mencalon atas sabar ini bukanlah untuk mencari kekuasaan. Kami hanya ingin mencari pemimpin di Kota Subul Salam. Kami hanya ingin sisa-sisa hidup kami ini kami baktikan kepada Kota Subul Salam yang sama-sama kita cintai ini. Untuk itu, bagi warga Kota Subul Salam, kalau memang kami ini dianggap baik, maka pilihlah kami. Kalau memang kami dianggap tidak baik, maka pilih saja calon-calon yang lain. Bagi para stakeholder untuk melaksanakan pemilu ini, maka biarkanlah laksanakan pemilu dengan apa adanya, dengan diawasi dengan baik, dengan jujur dan adil. Kami hanya ingin keadilan di pelaksanaan pemilu kada ini. Yang paling perlu, insya Allah, bila mana kami diberikan amanah untuk itu, dalam seluruh pembangunan, keterlibatan ulama mutlak di situ, dan kemudian syariat Islam mutlak ditegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selama ini nggak ditegakkan. Kita dengarkan pernyataan dari pasangan nomor urut 1 dimulai dari sekarang. Pakai penengan satu. Terima kasih. Dikelang ya. Pertama, Jawara mempunyai niat tulus untuk sebagai pemimpin, maka lahirlah Jawara kewajiban serta rakyat untuk bekerja keras membangun Subul Salam ke depan. Mari kita bangun Subul Salam dengan moto Islami, disiplin, kerja keras, sejahtera. Maka seorang pemimpin yang dimiliki oleh Jawara, dia harus merakyat. Nomor siji. Terima kasih. Kami dari kandidat nomor 2 menghimbau kepada seluruh kandidat yang ada dari 5 kandidat. Kami menghimbau kepada seluruh kandidat supaya mari kita ciptakan pilkada ini adalah pilkada damai. Kami berharap kepada seluruh masyarakat Kota Subul Salam untuk dapat memilih nomor 2 dan jangan pernah ragukan tentang kepemimpinan perempuan. Karena dunia telah membuktikan bahwa perempuan itu mampu walaupun bagaimanapun harus dihadapinya. Namun kami mempunyai komitmen dan berjanji untuk selalu melayani rakyat dengan sepenuh hati kami. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menjadi pemimpin Kota Surakarta ini, kami juga sangat terbuka untuk kritikan dan masukan dari seluruh lapisan masyarakat demi kemajuan Subul Salam yang lebih baik lagi. Bersatu, berjuang, bersemangat. Kita menang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Habis pasangan nomor urut 3. Sekarang yang pertanyaannya, mengapa masyarakat Kota Subul Salam memilih Amas pasangan nomor urut 3? Jawabannya pertama, masyarakat Kota Subul Salam sudah jenuh, sudah bosan melihat 2 periode kepemimpinan Kota Subul Salam. Nomor 1 dan nomor 2 laki-laki. Periode kedua nomor 1 2 laki-laki. Asyik ribut.
Asik ribut, tidak Udah, pernah kami takut pun satu dalam cewek satu. melaksanakan tata kelola pemerintahan. Sehingga lahirlah. Pas itu contoh juga kasihnya. Untuk itu kami muncul. Untuk perubahan kami. Imamnya laki-laki, makmumnya perempuan. Insya Allah. Emang kau sholat aja? Kota dan wakil wali kota jelas secara tegas diatur. Tidak ada PHP, Bu. Tenang. Rakyat Singgungnya kelas remaja. terukur untuk kepentingan rakyat banyak dan tidak dikotak-kotakan. Hidup Hamas. Terima kasih. Boleh tangan untuk semua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Subulu Salam 2018. Berarti dia nanti sholat-sholatan. Dan terakhir sudah calon wali kota dan wakil wali kota Subulu Salam 2018. Kami harapkan acara ini dapat menjadi acuan bagi Anda, khususnya masyarakat Subulu Salam, untuk menentukan dan menjadi acuan bagi Anda untuk menentukan pilihan Anda pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang. Karena wajah Subulu Salam 5 tahun ke depan ditentukan oleh pilihan Anda sendiri. Sampai jumpa. Ada.